Mau bengi aku angel tangi turutane kaya mati suri Mau gugah aku megah mau ira aku menjah ame sahur jam telu malah tangi jam pitu Isu aku wis kerasa ngelak pengen makan soto me poso iseng tawa me moka wadiduzo ame turu sedino daya rapeto batine jesue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Iksan? Iya, alhamdulillah sehat Pak. Iya. Ya alhamdulillah ini kita bisa ketemu di kesempatan ini ya Pak. Ini perkenalkan Pak. Ini saya Adi Aulia Rizky ini sebagai supervisor Pak atau observer. Jadi nanti di sini saya akan mencoba menggali potensi Bapak dalam hal pembelajaran nantinya. Nah, tujuannya apa Pak? Nanti kita bersama-sama akan merefleksikan sebuah pembelajaran yang nanti Bapak terapkan di dalam kelas. Dan nanti kegiatannya urutannya ada yang pertama kita pra observasi Pak. Nah ini saat ini kita sedang ada di pra observasi. Kemudian berikutnya kita masuk ke kelas itu namanya observasi Pak. Setelah di dalam kelas selesai, kemudian kita melakukan kegiatan pasca observasi, yaitu nanti Bapak akan bersama saya merefleksikan pembelajaran yang ada di dalam kelas Bapak tadi. Kira-kira alurnya seperti itu ya Pak? Paham ya Pak? Iya, paham. Baik, ini Pak Iksan nanti akan mengajar kelas berapa dan materinya apa Pak? Untuk hari ini saya ada jam di kelas 10 akuntansi 1. Untuk materinya yaitu eksponen dan logaritma. Eksponen dan logaritma. 10 AKL 1 ya Pak? Iya, 10 akuntansi. Materi pokoknya apa Pak? Materi pokok hari ini eksponen Pak. Eksponen. Kemudian tujuan pembelajaran Pak yang akan dicapai nantinya seperti apa? Untuk tujuan pembelajaran ada dua macam Pak. Yang pertama yaitu menjelaskan keberkaitan suatu masalah kontekstual dengan bentuk eksponen. Yang kedua, membuat kesimpulan tentang pengertian eksponen. Sudah? Iya, sudah Pak. Ada dua tujuan pembelajaran, menjelaskan keberkaitan suatu masalah kontekstual dengan bentuk eksponen, dan membuat kesimpulan tentang pengertian eksponen. Iya. Mudah-mudahan nanti tujuannya bisa tercapai. Amin. Karena ini luar biasa sekali tujuan dari panjenengan. Kemudian area pengembangan yang tidak akan dicapai nanti Pak. Untuk area pengembangan ada 3 Pak. Yang pertama yaitu keaktifan siswa, jadi nanti ada sesi tanya jawab seperti diskusi kan, itu ada tanya jawabnya. Terus yang kedua yaitu profil pelajar Pancasila dimensi bernalar kritis, kreatif dan gotong royong. Untuk bernalar kritisnya nanti kan di situ ada diskusi Pak. Nah, ada pengelompokan dan sebagainya. Itu siswa saya memberikan masalah dan siswa tujuannya untuk memecahkan masalah tersebut. Itu kan bernalar kritis ya Pak. Terus untuk kreatif, karena di situ ada beberapa kelompok, saya membebaskan per kelompok tersebut untuk mengeksplor memecahkan masalah tersebut.
dan yang gotong royong karena itu kelompok, jadi nanti mereka bisa bekerja sama. Yang ketiga yaitu penggunaan media berbasis IT. Saya menggunakan PPT Pak, agar siswa juga tertarik atau penampilan itu kan menarik, akhirnya siswa lebih senang, lebih minat untuk belajar matematika. Ya, baik Pak. Ini yang saya tangkap area pengembangan yang hendak dicapai nantinya Pak Iksan ini akan menginginkan siswa itu aktif ya Pak. Iya. Yang kedua terus profil pelajar Pancasila, dimensi bernalar kritis, kreatif dan gotong royong itu bisa muncul di dalam diri siswa. Yang ketiga penggunaan media berbasis IT yang di sini Bapak menggunakan PPT yang memaksimalkan pembelajaran. Baik Pak, ini sangat bagus sekali dan juga area pengembangan ini bisa tercapai juga. Kemudian untuk bisa membuat area pengembangan yang akan dicapai itu bisa terwujud, tentunya ada strategi ya Pak, strategi yang nantinya akan dipersiapkan. Strategi apa yang Bapak persiapkan nanti? Ya, untuk strategi saya menggunakan discovery learning pertama. Nah, di sini kayaknya penemuan ya Pak. Terus yang kedua yaitu pembelajaran berdiferensiasi, yaitu kita bedakan per kelompok itu, jadi tidak hanya yang pintar saja tetapi ada pembedanya, dilihat dari nilai keseharian siswa. Yang ketiga yaitu kompetensi sosial emosional atau biasa disebut KSE ya Pak. Ya. Baik, strategi ada 3, discovery learning, pembelajaran berdiferensiasi, dan menggunakan kompetensi sosial emosional. Baik Pak, kalau yang saya tadi tangkap informasi dari Bapak, ini Bapak sudah sangat siap menjalankan pembelajaran pada hari ini, di mana nanti akan saya bantu untuk supervisi akademik ya Pak. Ini karena tadi di awal sudah menyampaikan tujuannya agar kompetensi Bapak semakin baik, pembelajarannya semakin baik, sehingga pembelajaran yang berpihak pada murid itu bisa tercapai. Itu saja mungkin Pak dari saya. Ini berarti kita nanti ketemu atau masuk ke dalam kelas jam keberapa ini Pak? Untuk jam ketiga dan 3-4, berarti setelah ini langsung ya Mas? Iya, setelah ini. Hari ini langsung ya? Iya, hari ini. Kelas pula. Baik Pak, itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti kita bisa langsung masuk ke kelas. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum mengawali pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa sesuai agama masing-masing. Salah satu menyiapkan. Doa kelas. Ya, selanjutnya saya mau absen kehadiran terlebih dahulu. Untuk hari ini, ya, yang lainnya diam terlebih dahulu. Yang nama yang saya sebutkan, acungkan tangan ya. Alpinka Mutia Rahmanita.
Alfia, Alin Gracela, sakit. Alia, Arini, Atik Nur Aziza, Dina Soleha, Diva Putri Wahdini, Dwi Puji Lestari, Eka Mela Pramudita. Oke, sudah disebutkan semuanya ya? Ada yang sakit, ada yang izin, banyak sekali ini ya. Ya. Untuk selanjutnya yaitu kesiapan peserta didik. Ya, disiapkan buku dan alat tulisnya ya. Ya, disiapkan. Ya, tadi pagi sarapan? Ada yang belum, ada yang sudah. Tetapi walaupun belum sarapan, tetap semangat ya. Yang sudah sarapan ya, lebih-lebih semangat. Jangan malah mengantuk ya. Iya. Coba Bapak tanya, ada tugas? Nggak ada ya? Oh iya, nggak ada tugas. Berarti tadi malam belajar kan ya? Belajar, iya. Coba hari ini pelajarannya apa saja? Oke, berarti kalian sudah mempersiapkan untuk pembelajaran hari ini ya. Untuk jam pertama yaitu matematika ya. Ketemu sama Bapak lagi ya. Jangan bosan-bosan ketemu sama Pak Iksan ya. Yang matematika biasanya kan pusing dan sebagainya. Tetapi insya Allah kalau sama Pak Iksan, matematika lebih menyenangkan. Oke. Ya, sedikit motivasi belajar ya. Ya. Kalian mumpung masih muda ya, tutuplah ilmu setinggi langit ya. Sebenarnya untuk menuntut ilmu itu tidak ada batasnya, mau muda, mau tua dan sebagainya. Kita harus tetap belajar atau menuntut ilmu ya. Cuma porsinya berbeda-beda. Untuk di umur-umur kalian ini ya, sekolah ya, belajar, ada pelajaran matematika, seni budaya dan sebagainya. Tetap belajar untuk menuntut ilmu. Untuk apa? Untuk masa depan kalian ya kan. Kalau kalian berilmu, pasti kalian dipakai ya, atau dibutuhkan oleh orang lain ya. Contoh saja, kalau kalian mempunyai keterampilan menjahit ya, nah pasti ada yang membutuhkan jasa kalian ya kan. Ya kalau tidak ada penjahit, pakaian kalian yang jahit siapa ya? Mau ditempel aja, dilem kan enggak, nanti sampai ke sekolah bahannya terbang, kawur ya. Gitu kan, harus dijahit. Nah, itu kan mempunyai ilmu menjahit. Nah, setelah kalian dewasa ya, sudah menuntut ilmunya beda lagi ya. Menuntut ilmu terkait kehidupan ya. Bagaimana kalian mensiasati sebuah masalah di dalam kehidupan dan sebagainya, itu juga belajar ya. Kalian tidak bisa mencari solusi diri sendiri, kalian bisa bertanya dengan orang lain yang lebih tua ya. Nah, itu kan menuntut ilmu ya. Belajar ya, belajar untuk memecahkan solusi permasalahan dari diri kalian ya. Jadi
di umur sekarang harus semangat untuk menuntut ilmu. Nah. Ya, hari ini sebelum ke materi ya, hari ini matematika kita belajar terkait bab eksponen dan logaritma. Nah, sebelum kita masuk ke eksponen, pengertian eksponen, kita mengenal terlebih dahulu atau kulitnya terlebih dahulu. Nanti kita simpulkan bersama-sama eksponen itu apa. Yang pertama yaitu bilangan berpangkat bulat positif. Ya. Di sini jika kita membandingkan penulisan 2 kali 2 kali 2 kali 2 dan seterusnya sampai 8 itu dengan 2 terus ada angka kecil di atas ya. Ada angka 8. Maka penulisan terakhir tampak lebih simpel. Ya kan? Daripada kalian menulis 2 kali 2 kali 2 kali 2 itu lebih banyak ya. Ya kan? Kalau kalian cuma menulis 2 terus di atasnya ada angka kecil. Nah, angka 8 maka penulisan terakhir tampak lebih simpel. Bilangan 2 terus ada angka di atas 8 itu merupakan contoh bentuk pangkat bulat positif. Tahu ya, bulat positif ya, bilangan bulat tapi positif ya. Positif itu berarti tidak ada yang negatif ya, jadi plus ya, tidak ada yang min. Terus pada simbol 2 pangkat 2 di atasnya 8 itu dibaca 2 pangkat 8. Jadi kalau ada penulisan atau simbol seperti itu, simbol ada angka kecil di atas angka itu ya, angka basis itu dibaca pangkat ya. Jadi dibaca apa? 2 pangkat 8. Nah, pada simbol 2 pangkat 8, angka 2 itu disebut basis atau bilangan pokok dasarnya ya. Dan angka 8 itu disebut pangkat atau eksponen ya. 8 itu pangkat. Terus lah ada definisinya. Definisinya, jika A bilangan real dan N bilangan bulat positif, maka A pangkat N adalah perkalian berulang sebanyak kali dari A. Ya. Jadi ini ya, A pangkat N itu sama dengan A kali A kali A kali A sebanyak N faktor, sebanyak N-nya ya. Berarti ini perkalian berulang A dikali A dikali A dikali A gitu ya. Nah, itu sebanyak N faktor. Nah, dari penggambaran tersebut ya, dari yang tadi ya, gambaran tadi terus definisi. Nah, kita bisa simpulkan eksponen itu adalah, ada yang bisa? Ya Mbak, bisa berdiri? Ya. Eksponen? Eksponen adalah perkalian berulang suatu bilangan. Eksponen itu perkalian berulang suatu bilangan. Iya, betul sekali. Dilihat, eksponen adalah bentuk perkalian suatu bilangan dengan dirinya sendiri secara berulang-ulang. Tadi ya yang ditampilkan ya, 2 pangkat 8, berarti 2-nya dikali 2 berulang-ulang berapa kali? 8 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 itu namanya eksponen. Paham? Eksponen itu ya. Lalu untuk memperjelas lagi terkait eksponen, saya kasih contohnya ya.
Tentukan bilangan bulat yang sama ya dengan 2 pangkat 8. Yang nomor 2 negatif 2 pangkat 3 dikali 5 pangkat 2 dikali 7. Tadi sudah ya, yang 2 pangkat 8 ya, 2 kali 2 kali 2 kali 2 sampai 8 kali. Nah, yang nomor 2 negatif 2 nya ya, berarti berapa kali? Dikali berapa kali? 3 kali ya, negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2. Nah, ini ada 5 kali 5 pangkat 2 berarti 5 dikali 5. iya, berarti 2 kali ya. 5 dikali 5 7 pangkat 1. Nah, ini namanya pangkat 1. Kalau pangkat 1 itu tidak ditulis. Ya, ingat-ingat. Kalau pangkat 1 tidak ditulis. Nah, kalau lebih dari 1 itu ditulis. Negatif 2 pangkat 3 dikali 5 pangkat 2 dikali 7 hasilnya negatif 1400. Paham sampai sini? Paham. Oke. Ya. Di sini saya akan memberikan soal kontekstual, ya. Jadi eksponen ini bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari, ya. Biasanya kan kalian tanya matematika itu di kehidupan sehari-hari dipakai apa enggak sih, Pak? Paling kan ngitung uang, ngitung apa dan sebagainya. Sebenarnya ada yang dipakai di kehidupan sehari-hari, di permasalahan kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya ini soal kontekstual di bab eksponen. Nah, ya sebelum saya kasih soal kontekstual, saya meminta kalian membentuk kelompok. Ya, membentuk kelompok. Nah, nanti untuk kelompok 1 sebelah sini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nanti sesuai dengan yang saya sebutkan di sini ya. Untuk kelompok 1 yaitu ada Risa, Lulu, terus ada siapa? Hanifah dan Lita ya. Oh iya. Dan Lita. Kelompok 1. Kelompok 2 ada Sinta dan Ika. Yang kelompok 3 yaitu ada Syafatul, ada Alfiah, ada Mas Sakti sama Mbak Najwa ya, dan seterusnya. Ya. Oke. Sudah per kelompok? Sudah ya? Oke, saya kasih soalnya. Sini ya. Misalkan suatu toko buku ya, tahu ya toko buku, kayak Gramet dan sebagainya, Gramedia, menjual 2 buah buku pada hari pertama. Ya, jadi hari pertama toko itu terjual 2 buah buku. Pada hari kedua terjual 4 buah buku. Pada hari ketiga terjual 8 buah buku. Dan seterusnya. Berapa total banyaknya buku yang terjual hingga hari ke-30? Berarti 1 bulan, ya, 1 bulan. Terjual berapa ribu atau berapa ratus atau berapa juta buku. Nah, di sini saya meminta kalian untuk berdiskusi.
berdiskusi terkait masalah soal kontekstual ini. Nah, sudah tahu kan maksudnya permasalahannya apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan? Berapa total banyak buku? Iya, berapa total banyak buku yang terjual hingga hari ke-30. Oke. Didiskusikan terlebih dahulu. Ya. Diskusi. Ya. Ada yang butuh kertas untuk oret-oretan? Ada? Ya, saya bagikan kertas. Terima kasih. Ya. Dengan sakit sih kak. Perhatian, kalian sudah berdiskusian ya, sedang berdiskusi ini ya, bukan masih agak-agak puyeng atau pusing ya kan? Tadi mendengarkan penjelasan-penjelasan definisi dan sebagainya, contoh dan sebagainya. Nah, saya ingin kalian relax terlebih dahulu. Nanti berpikir lagi, berdiskusi lagi ya. Jadi relaxnya kalian tutup mata ya, tutup mata semuanya. Tutup mata, pejamkan mata. Lalu kalian hirup ya oksigen yang masya Allah sekali ya. Ini nikmat Allah ya. Ya, kalau di rumah sakit kan oksigen bayar ya. Kalau di sini kan tidak. Nah, tarik nafas, hembuskan di mulut. Sekali lagi. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Lebih rileks? Ya? Kalau sudah rileks, diskusikan lagi. Oke, stop. Sudah ya, waktunya sudah habis. Sekarang presentasi. Ya, mempresentasikan. Ya. Mempresentasikan. Ada yang mau presentasi? Hah? Oh iya, kelompok 3. Monggo. Silakan ke depan ya. Maju ke depan. Ya. Ya, dibawa hasil diskusinya kalian. Ya. Beri tepuk tangan buat kelompok 3. Ya. Terserah mau gimana.
Sini saja boleh, sini. Ya, itu ada proyektor ya. Ya. Perkenalan dulu, coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya Najwa Halifah Hairunisa. Saya Tia. Saya Syafaatul Adzimah. Saya Sakti. Saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Dari soal tersebut membentuk pola 2 pangkat X. X adalah banyaknya hari. Bisa dilihat tabel dari kami. Terlihat? Oh. Pakai kaca pembesar gitu, biar terlihat. Iya. Hasil dari 2 pangkat 30 adalah 1.741.824. Banyak sekali ternyata ya. Sudah itu saja. Oke, beri tepuk tangan buat kelompok 3. Ya, boleh duduk. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren sekali ya. Dari kelompok 3 sampai ngitung berapa? 1 miliar. Wah, banyak sekali. Coba kita cek ya. Cek bersama-sama. Nah, iya. Seperti ini ya bentuk tabelnya. Jadi ya, ternyata penjualan buku tersebut terbentuk pola ya. Hari pertama ini hari kedua, maka di sini 2 pangkat 2. Hari ketiga 2 pangkat 3. Berarti yang ditanyakan tadi hari ke-30, maka 2 pangkat 30 atau rumus matematikanya menjadi 2 pangkat X. Nah, berarti 2 pangkat 30 hasilnya itu 1.741.824. Berarti benar ya dari kelompok 3 ya. Beri tepuk tangan. Oke. Ya, sebelum saya tutup ya, saya ada sedikit game ya. Jadi tadi kan kalian sudah berdiskusi ya, kan penat ya? Iya. Nah, ini saya ada sedikit game. Gamenya ya itu sambung kata. Ya, sambung kata. Contohnya di kelompok 1 dia menyebutkan kata aku. Kelompok 2 nanti melanjutkan aku ingin. Ya. Kelompok 3 aku ingin makan. Seumpama seperti itu. Ya. Jadi kata sebelumnya jangan sampai terlewat. Ya, tadi ya, seumpama kelompok 1 aku, kelompok 2 ingin. Berarti kelompok 2 harus ngomong aku ingin. Lah, kelompok 3 berarti aku ingin makan. Contohnya seperti itu. Saya tidak langsung mengurutkan, tetapi saya main tunjuk. Seumpama kelompok 1 apa kata apa? Nanti kelompok 7, kelompok berapa dan sebagainya. Gitu. Oke? Are you ready? Ready. Ya. Kelompok 7 pojok. Katanya apa? Kata? Aku. Kelompok 5? Aku ingin. Kok sama kayak tadi saya? Yang lain.
Main game. Oke. Nomor 3. Oke. Totet. Iya. Totet. Tadi main game. Harus ada main game. Sambung kata semua seperti itu. Sambung. Jadi satu kata ya, bukan satu kalimat dan sebagainya. Nanti terbentuklah beberapa kalimat, ya. Paham? Oke. Ya. Nah. Ya, sekali lagi ya sebelum istirahat. Oke. Sudah paham ya? Paham ya? Iya. Ada punishment-nya atau hukumannya. Kelompok 4. 1, 2. Saya. Kelompok 1. Gatot. Harusnya saya tidur. Oke. Yang kelompok 1 maju ke depan. Ayo, maju ke depan. Iya. Karena ini ada punishment-nya. Oke, ayo maju ke depan semuanya. Kelompok 1. Ya. Nah, di sini. Hadapnya ke sana semua, ke temannya semua. Hukumannya apa? Nyanyi saja ya, nyanyi ya. Nyanyi balonku tapi pakainya O. Balonku nolongmu. Oke? Siap? Tahu kan balonku ada 5? Iya, tapi pakainya O semua. Iya. Yang kata-kata AO itu ganti O semua. 1, 2, 3. Do. Ya, semuanya tepuk tangan. Ojo kono kolobo. Bolon kok. Kosong. Hatoko ono lomo. Topoko ora. Oke. Ya, bisa duduk. Ya. Oke. Ya, karena sudah bel, ada sedikit sebelum saya tutup, ada motivasi. Ada kata-kata ya, kata-kata. Yaitu pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia. Digarisbawahi, mematikan di dunia. Karena apa? Karena dengan pendidikan Anda dapat mengubah dunia. Bukan kata Pak Iksan, tapi Nelson Mandela. Iya. Oke. Thank you. Iya, terima kasih. Ya, dari saya sebelum saya tutup, marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alamin. Ya, salah satu menyiapkan untuk berdoa. Ya. Tempat duduk siap doa dimulai. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah Pak Iksan tadi sudah melaksanakan pembelajaran di kelas ya Pak. Iya, sudah. Saya juga tadi sudah mengobservasi melihat bagaimana Bapak sudah menjalankan tugas mengajar dengan sangat baik. Apa yang Bapak rasakan tadi setelah melaksanakan pembelajaran seperti itu Pak? Setelah saya melaksanakan pembelajaran seperti itu, menurut saya lebih enak. Dalam artian sebelum saya mengajar sudah mempersiapkan, terus saya sudah membaca terkait modul ajar dan sebagainya. Maka dari itu saya untuk penyampaiannya lebih tertata, iya, lebih percaya diri juga dan lebih siap untuk menyampaikan pelajaran ke anak didik. Baik, artinya dari yang bisa diambil tadi jenengan lebih percaya diri, lebih mantap karena sudah mempersiapkan sebelumnya. Iya, seperti itu Pak. Kemudian untuk pencapaian tujuan pembelajaran yang Bapak canangkan di awal tadi itu terwujud atau tidak Pak di dalam pembelajaran di kelas tadi? Untuk tujuan pembelajaran tadi saya sudah terangkan ya, terkait sebelum kita pra-observe ya, sebelum observasi kita sudah ada pra-observe bahwasanya siswa itu sudah mengerti atau mengenal terkait eksponen itu apa, pengertian eksponen itu apa. Tadi mungkin Pak Adi juga mendengarkan sendiri bahwasanya anak mengacungkan sendiri, menyimpulkan dari saya menjelaskan gambaran dan definisi, saya sudah menjelaskan, ternyata anak bisa menyimpulkan sendiri bahwa eksponen itu apa, seperti itu. Baik, berarti yang saya tangkap tujuan pembelajaran sudah tercapai, indikatornya siswa sudah mampu menyimpulkan sendiri eksponen itu apa ya, pengertian eksponen itu apa. Baik Pak, kemudian hal-hal apa saja yang sudah Bapak capai selain tadi tujuan pembelajaran sendiri Pak? Hal-hal yang saya sudah capai Pak terkait mungkin materi itu garis besarnya sudah tercapai terkait pengertian maupun definisi dan sebagainya. Lalu untuk seperti tadi ya, terkait penemuan diferensiasi ya, bukan discovery learning itu kan penemuan. Nah itu kan mereka menemukan sendiri apa pengertian dari eksponen. Lalu terkait KSE, kompetensi sosial emosional, nah tadi bahwasanya saya sudah menanyakan terkait siswa sebelum pembelajaran itu apakah kesiapan siswa ya, maksudnya kesiapan siswa apakah sudah siap, menanyakan terkait semalam belajar, ternyata mereka belajar walaupun ada sedikit orang ya, sedikit siswa yang hanya menjadwalkan saja, tapi itu lebih dari cukup karena yaitu terkait kesadaran diri ya Pak. Yang kedua yaitu manajemen diri. Tadi di saat diskusi berlangsung saya memperlakukan stop untuk rileks, anak rileks. Mungkin tadi sudah mendengarkan terkait gambaran saya, definisi saya. Nah, saya menyetop mereka agar lebih rileks dan untuk memikirkan atau membahas suatu permasalahan itu lebih gampang atau lebih mencerna lah, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu tadi sudah manajemen diri sudah ya Pak, tinggal keterampilan diri, keterampilan berelasi ya Pak.
keterampilan berelasi, bahwasanya di situ anak-anak sudah berdiskusi terkait ada suatu masalah yang saya berikan kepada anak-anak, mereka untuk berdiskusi untuk menjawab atau mencari solusi dari masalah kontekstual tersebut. Terus ada diferensiasi, tadi saya sudah memberlakukan pengelompokan kelompok dari mungkin aspek nilai ya, nilai keseharian, ada yang pintar, sedang dan sebagainya, itu saya kelompokkan, ada beberapa kelompok. Tapi memang sudah tercapai semua, tetapi ada yang kurang dari saya sendiri karena memang tadi kebetulan Pak Adi juga mendengar ya ada bel istirahat. Nah, itu siswa juga kurang fokus, saya pun agak kurang fokus juga. Jadi agak gugup lah. Kalau pakai bahasa Jawa itu agak-agak rampung cara-caranya seperti itu. Iya. Jadi ya saya mempercepat. Di situ ada yang namanya refleksi diri ya. Jadi refleksi dari siswa terkait kesimpulan apa yang dia dapatkan di hari itu atau di pelajaran matematika tadi tentang eksponen itu saya belum melaksanakan. Jadi feedback mereka ke saya itu saya belum melaksanakan karena tadi ada bel dan sebagainya, kurang fokus, saya juga gugup dan sebagainya, langsung saya tutup. Ya mungkin itu saja dari. Baik, terima kasih Pak. Artinya dari yang didapatkan pembelajaran kelas tadi, Bapak menyimpulkan tadi tujuan pembelajaran sudah tercapai karena melihat siswa sudah antusias untuk mengungkapkan pendapatnya terhadap materi yang disampaikan. Terus tentang metode discovery learning juga berjalan yang bisa menemukan pemecahan masalahnya sendiri. Ada KSE juga dimunculkan, kesadaran diri, manajemen diri, keterampilan berrelasi juga muncul di situ. Yang ketiga, yang berikutnya ini ada diferensiasi juga sudah muncul lewat pengelompokan kelompok melihat dari aspek nilai keseharian siswa. Nah, di sini Bapak juga menjelaskan refleksi tentang tadi kekurangan dalam pembelajaran. Menurut Bapak sendiri itu tidak adanya refleksi yang disampaikan atau siswa tidak merefleksikan diri gitu kan. Artinya dari kekurangan ini ke depan Bapak bagaimana, seperti apa ininya? Untuk metode yang seperti ini menurut saya ya menyenangkan ya, karena di situ ada gamenya, terus ada teknik tadi stop, manajemen diri, jadi siswa lebih rileks untuk mendapatkan ilmu lah seperti itu. Dan kami dari Dewan Guru, kebetulan saya sendiri juga untuk mempersiapkan itu lebih enak kalau kita sudah mempersiapkan, terus mengajar juga enak, poin-poin mana yang harus disampaikan, yang ditekankan dan sebagainya. Itu menurut saya untuk ya metode seperti ini atau pembelajaran seperti ini efektif buat kedepannya. Iya. Berarti artinya nanti rencana tindak lanjut Bapak ke depan akan menerapkan pembelajaran ini di kelas-kelas berikutnya gitu ya, iya. Pak, yang kayak tangkap seperti itu. Baik Pak, yang terakhir Pak ini Pak, kesimpulan dari obrolan kita pada siang hari ini kira-kira apa yang bisa Bapak ambil? Untuk kesimpulan, menurut saya ini pembelajaran atau metode baru. Mungkin ada pro dan kontranya ya Pak. Mungkin yang saya rasakan memang pro-nya, karena memang siswa antusias, happy, dan saya pun
gampang untuk menyampaikan suatu ya materi karena sudah dipersiapkan sebelum saya mengajar. Ya, saya pengen untuk metode pembelajaran ini bisa diterapkan ke guru-guru yang lain. Dan barangkali ada yang harus dibenahi, ya kita benahi bareng-bareng. Karena tujuan kami sebagai guru mencerdaskan bangsa seperti itu. Plus untuk panjenengan luar biasa ini Pak Iksan. Terima kasih. Obrolan yang mudah-mudahan bermanfaat ini Pak, karena tujuannya betul mencerdaskan anak bangsa. Mungkin itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Nanti kita ketemu di pertemuan berikutnya, di kolaborasi berikutnya. Jangan sungkan untuk bareng Pak berkolaborasi. Tadi ada apa yang jenengan sampaikan itu betul sekali. Kita harus belajar terus walaupun sudah menjadi guru, jangan sampai untuk belajar. Itu aja Pak Iksan. Saya akhiri, saya cukupkan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama. de la cabane.